Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas materi tentang bangun ruang sisi datar yang keempat, yaitu Dimas. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pengertian dari Dimas. Yang kedua adalah menentukan jaring-jaring Dimas. Yang ketiga, menentukan luas permukaan Dimas. Pengertian dari Dimas. Gambar tersebut adalah gambar Dimas. Dimas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga ataupun segi banyak yang sebagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Jadi pengertian dari limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segi banyak sebagai alas. Jadi alas limas bisa berbentuk segitiga, bisa berbentuk segi empat, bisa berbentuk segi 5. Soalnya alas limas bisa berbentuk segitiga, kemudian bisa berbentuk segi empat, kemudian bisa berbentuk segi 5, segi 6, dan seterusnya. Contoh pada gambar. Pada gambar ini adalah alasnya berbentuk segitiga. Alasnya berbentuk segitiga. Kemudian dibatasi oleh sisi tegak sebanyak, kalau alasnya berbentuk segitiga, maka sisi tegaknya ada 3. Kalau alasnya berbentuk segi 6, maka ada 6 segitiga yang berfungsi sebagai sisi tegak. Kalau alasnya berbentuk segi 4, maka ada 4 sisi tegak, ada 4 segitiga yang merupakan sisi tegaknya, yaitu contohnya ini 1, samping kanan, depan, samping kiri, dan belakang. Itu adalah pengertian dari Dimas. Selanjutnya, jaring-jaring limas. Seperti pada bangun-bangun sebelumnya, jaring-jaring itu adalah bangun datar. Ini jaring-jaring itu adalah bangun datar yang terbentuk dari apabila ada limas yang dibuka. Ya, contohnya kalau ada limas segi 4, maka jaring-jaringnya seperti ini. Untuk menggambar jaring-jaring limas itu tidak terlalu sulit. Yang pertama yang kita gambar adalah alasnya dulu. Kalau alasnya adalah segi 4, maka kita harus menggambar alas segi 4. Kemudian di setiap sisi alasnya kita buatkan segitiga. Contohnya ini, sisinya kita buatkan segitiga. Segitiga, segitiga, segitiga. Ini adalah jaring-jaring limas segi 4. Jaring-jaring limas terdiri dari sebuah segi N yang berasal dari bidang alas, dan N buah segitiga yang berasal dari sisi tegak. Itu adalah jaring-jaring dari Dimas. Selanjutnya, luas permukaan Dimas. Apa itu luas permukaan limas? Yaitu luas seluruh permukaan dari limas.
Kalau ini ada 5 segi 4 kita buka, maka bentuknya akan seperti ini. Inilah yang akan kita hitung luasnya. Rumus untuk menentukan luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas segitiga bidang tegak. Luas alas ditambah jumlah luas segitiga bidang tegak. Luas alas. Untuk menentukan luas alas, ya, kita lihat bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk persegi, maka kita menggunakan rumus luas persegi untuk menghitung luas alas. Kemudian ditambah jumlah luas segitiga bidang tegak. Ya, jumlah luas segitiga bidang tegak. Jumlah luas segitiga yang pertama tambah yang kedua, tambah yang ketiga, tambah yang keempat. Baik, kita masuk di contoh soal. Diketahui alas sebuah limas T, A, B, C, D berbentuk persegi dengan panjang rusuk 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Gambar limas T, A, B, C, D seperti ini. Penyelesaian. Luas alas limas. Luas alas limas. Di soal dikatakan bahwa alasnya berbentuk persegi. Alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi atau dengan panjang rusuk 10. Berarti luas alas limas itu adalah sama dengan luas persegi ABCD. Kita ketahui, kita telah mempelajari bahwa rumus untuk menentukan luas persegi adalah sisi kali sisi atau rusuk kali dengan rusuk. Karena sepanjang rusuknya 10, kita kali lagi dengan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi luas alas limas ini adalah 100 cm pangkat 2. Selanjutnya, kita menentukan panjang dari E ke F. Dari E ke F. Tentu garis tinggi ini adalah pertengahan dari alas limas. Jadi panjangnya adalah EF. EF itu adalah seperduanya AB. Seperdua dari panjang sisi AB. Berarti sama dengan seperdua kali, karena AB-nya 10, berarti seperdua kali 10 itu sama dengan 5. Itu adalah panjang dari E ke F. Kemudian, perhatikan bahwa segitiga TEF, segitiga dari T ke E ke F, itu adalah merupakan segitiga siku-siku. Kalau merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Ya, kita harus mengingat kembali apa bunyi dari teorema Pitagoras. Di teorema Pitagoras, kita telah mempelajari bahwa untuk setiap segitiga siku-siku, maka berlaku sisi miring dikuadratkan, TF kuadrat, itu sama dengan sisi yang lain jumlah sisi yang lain dikuadratkan. Berarti sisi yang lainnya adalah EF, TE pangkat 2 kuadrat ditambah dengan EF pangkat 2. Kemudian kita masukkan dari T ke E itu adalah tinggi dari limas. Berarti sama dengan 12 cm. 12 pangkat 2 ditambah, kemudian EF, kita telah menentukan EF-nya adalah 5. Berarti 12 pangkat 2 sama dengan 144, kemudian 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti TF pangkat 2 itu sama dengan 169. TF pangkat 2 sama dengan 169, berarti TF-nya adalah 13
akar 169 itu sama dengan 13. Lanjut. Selanjutnya kita mencari luas segitiga sisi tegaknya, yaitu segitiga TAB. Segitiga TAB itu sama dengan segitiga TBC, sama dengan segitiga, sama luasnya dengan segitiga TCD, dan sama luasnya dengan segitiga TDA. Luas segitiga TBC itu sama dengan, rumus untuk menentukan luas segitiga adalah 1/2 kemudian alas kali tinggi, karena di sini adalah alasnya BC, tingginya adalah E dan T. Berarti 1/2 kali BC kali TF. 1/2 kali dengan 10 kali dengan 13. Hasilnya adalah 65. 1/2 kali 10, 5. 5 kali 13 itu sama dengan 65. Selanjutnya. Jadi, luas permukaan limas, kita gunakan rumus luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya. Luas alas, kita mendapatkan luas alasnya adalah 100 ditambah sisi tegaknya, karena di sini ada 4 sisi tegak, berarti kita kali dengan 4 kali luas segitiga BC TBC, berarti 4 kali 65. 4 kali 65 kemudian ditambah dengan 100, itu hasilnya adalah 360. Jadi luas permukaan limas pada contoh ini luasnya adalah 360 cm pangkat 2. Demikian penjelasan saya tentang luas permukaan limas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.